selagi rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai kencana, Tuhan menopang tangannya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang antara kita. Dalam hati, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kalau kau sahabatku, kalau kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Kami buka tahun ini di dalam nama Yesus Kristus. Pegang tangan kami, bawa kepada kemenangan demi kemenangan. Tidak ada yang lemah lagi, tidak ada yang suam-suam lagi, tidak ada yang putus asa lagi. Semuanya diberkati Tuhan, baik rohani, jasmani, ekonomi, keuangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Hanya dekat Allah saja. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga yang disampaikan adalah isi hati-Mu sendiri. Dan mendapatkan, menyentuh setiap hati. Mendapatkan benih yang terbaik di tahun yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ayo, haleluya 3 kali biar semangat ya Bu. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya gereja ini akan menjadi gereja yang terus bertumbuh, berbuah-buah lebat. Sehingga ada semangat antusias untuk mencari Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan pada hari-hari terakhir, pada zaman di mana di depan kita masa-masa sukar, jangan tinggalkan ibadah, kejar ibadah, kejar bersekutu dengan saudara seiman. Jangan menyendiri di rumah dengan berbagai masalah penderitaanmu, tapi ayo kumpul doa. Berdoa itu menarik kuasa Tuhan. Berdoa itu mengandalkan Tuhan. Berdoa itu kita minta kuasa Tuhan menyertai kesulitan kita, kesusahan kita, sehingga ada jalan keluar, ada pertolongan, ada kekuatan yang baru. Dan saya percaya saudara, di tempat ini saya lihat jiwa-jiwa yang terus bersemangat di dalam Tuhan, ya. Tidak loyo-loyo. Walaupun WL Singer sudah gocap ke atas. Tapi semangat tetap Sweet 17. 17 tahun saudara ya. Saya juga udah gocap ke atas saudara. Nah, tetapi jiwa kita harus jiwa muda. Semangat seperti anak muda. Seperti burung Raja Wali yang terus naik, ya, melintasi badai hidup dan berkemenangan, ya. Saya kemarin naik ke Menara Doa. Kebetulan di apartemen ada yang kosong, anak beli. Naik kita doa, cari rencana Tuhan, cari kehendak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kasih pesan-pesannya, Tuhan kasih penglihatan. Tapi belum saya sampaikan ya, saya belum sempat karena masih agak repot. Ini saya bilang, Pastor, saya mau berbagi. Berapa orang? Saya bikin kue sendiri ini. Amin ya. 30 orang katanya. Ya, nggak apa-apa, nanti dibagikan saja ya. Nggak apa-apa. Jadi saya bikin sendiri. Saya memang buka toko kue. Ya, saya bikin sendiri, saya berkatin juga ya. Baik berkat jasmani, berkat rohani juga penuh. Amin. Jadi kemarin kami berdoa tanggal 29, saya naik doa, udah naik minta pesan Tuhan. Biasa setiap akhir tahun tuh saya berdoa, kadang ambil puasa. Ya saudara, pergantian tahun semalam jam 12 saya bangun, padahal saya udah capek. Saya bangun budul petasan, nggak berhenti tuh saudara, ada 5 menit ya. Berdoa ya, Tuhan terima kasih sudah memasuki tahun baru. Tuhan sertai lagi untuk tahun kedepannya, baik keluarga ya, ekonomi, pelayanan, apapun kita doakan. Karena setiap pergantian tahun itu kita akan mengalami peperangan rohani. Ya, di mana raja-raja berperang itu dalam setiap pergantian tahun. Kita ini anak raja, anak Tuhan, anak kerajaan Allah. Jangan lemah lagi, dijitakin lagi sama masalah, dijitakin lagi sama setan dengan berbagai kesulitan. Ayo bangkit kuat, jadi pemenang. Ya, apa yang kurang di tahun lalu kita perbaiki. Apa yang kita lakukan di tahun sebelumnya belum ada terobosan, kita rajin lagi.
Minta hikmat dari Tuhan, minta kepintaran Tuhan. Saya mau bergerak nih, melayani misalkan. Wah, ada tetangga, bawa jiwa-jiwa ke tempat ini. Ya, karena Tuhan mencari bukan orang yang benar, mencari orang berdosa. Ya, jadi ayo penuhi gereja ini dengan jiwa-jiwa baru supaya mereka mengalami jamaahan Tuhan, dilawat Tuhan sehingga mereka boleh bertobat, terima keselamatan ya. Puji nama Tuhan, itulah eklesia. Ya, gereja eklesia saya baca. Dari gelap kepada terang, dibawa, diseret, ditarik. Tuhan aja terang dunia. Datang ke dunia yang gelap untuk menerangi. Kita yang sudah diselamatkan ada terang. Dalam hidup kita ada lilin. Di alam roh itu setiap anak Tuhan tuh bercahaya. Rumah-rumah anak Tuhan beda sama rumah-rumah orang dunia. Ada cahaya yang membungkus, melingkupi, melindungi. Setan gak bisa masuk. Setan gak bisa kerjain kita karena kita ada terang Tuhan. Ya, puji Tuhan, kemarin tanggal 29 malam kami berdoa tengah malam berdua sama adik saya. Tuhan kasih penglihatan untuk tahun 2025. Besok paginya kami bangun, kapal udah Jeju Korea, kecelakaan pesawat itu ratusan orang meninggal. Sampai kaget saya, waduh Tuhan Yesus tolong ya. Banyak orang yang mengawali tahun ini dengan air mata loh saudara. Saya lihat di bandara keluarganya nangis. Ada yang sekeluarga tewas semuanya. Ya, saudara bisa dengar berita. Jangan kita orang Kristen tidak tahu berita juga. Hanya Alkitab, terus Alkitab. Enggak, salah, harus benar firman. Tapi kita juga harus lihat situasi dunia. Buka mata, buka telinga. Kita berdoa untuk sekeliling kita apa yang terjadi. Sekarang saudara, seluruh dunia yang terjadi di HP tahu saudara. Di belahan dunia terjadi perang, terjadi bencana, terjadi pesawat kecelakaan lagi. Ada 3 pesawat kemarin saudara. Yang paling parah yaitu meledak tuh ya, Jeju 175 ya, yang meninggal dalam 1 detik loh saudara. Ya, kemana jiwa mereka? Kalau yang sudah bertobat terima Yesus, puji Tuhan. Kalau yang belum bertobat terima Yesus, langsung ke alam maut saudara. Ya, jadi kita hati-hati. Besok kita terjadi apa? Kita nggak tahu loh saudara. Ya, makanya kita harus hidup dalam kekudusan, kebenaran. Jangan buka celah dosa. Baik dari mulut kita, hati kita jangan jahat, bertobat. Ya, berbuat baik. Karena sungguh ada upah bagi orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi saya bersyukur, bahagia bisa memulai dengan kemarin saya batalin, takutnya sama keluarga ada pergi Pak. Bu Maria bisa nggak tanggal 1 Januari? Saya sebetulnya tidak pernah menolak pelayanan karena saya mencintai Tuhan, mencintai juga pekerjaannya. Tunggu Pak, saya tanya anak saya dulu. Kalau dia ada pergi, biasa saya bawa sama cucu-cucu. Pergi jalan-jalan ke puncak kemana ya, luar kota ya. Tapi kemarin dia bilang mau ke apartemen aja. Jadi tahun baruan di sana. Oh ya sudah, berarti saya bisa melayani. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, selagi kita masih bisa melayani, selagi masih napas ada di hidung kita, selagi kita mengasihi, mencintai Tuhan, berarti kita mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi jemaat di tempat ini, ya, supaya bertumbuh, berakar, berbuah. Bagaimana caranya, saudara? Ayo kita baca di dalam Yeremia 17 ayat 7. Bagaimana supaya kita tidak takut, khawatir, ya, judulnya firman Tuhan hari ini, jangan takut hari esok, ya saudara. Bagaimana caranya supaya kita tidak takut, tidak khawatir, atau menyerah dengan nasib, dengan keadaanmu? Aduh, gak berubah-berubah nih. Ayo, ada satu perubahan bersama Tuhan, ada pemulihan. Ya, kita baca sama-sama. Kita bangkit berdiri di dalam Yeremia 17 ayat 7. Ya, sudah dapat? Amin. Yeremia 17 ayat 7. Kita baca sama-sama, yang lain bisa mendengarkan atau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi bagaimana caranya, silakan duduk. Jadi bagaimana caranya kita tidak takut akan hari esok? Banyak orang dunia takut, khawatir, ekonomi, krisis, perang.
Ini nanti pajak naik lagi, semua bahan-bahan naik, dari beras, minyak, ya semua naik. Ya, dagangan semua akan naik. Yang beli siapa nih? Naik semua. Daya beli kurang, udah naik lagi, saudara. Pusing nggak? Pusing. Ibu-ibu telur sekarang berapa sekilo? 32, 35 tuh. Wah, turun nggak? Nggak bakal turun, saudara. Saya kasih tahu. Setahu saya dulu jual telur dari 15.000. Saya bahan kue, jualan telur dari telur 15.000, 20.000, 25, sekarang 30, 35. Bakal turun? Enggak, saudara. Naik terus. Harga barang-barang naik, daya beli kurang, PHK di mana-mana. Ya saudara, kesulitan, dagang sepi, banyak yang jualan. Ya, ayo saudara, gimana? Ada yang putus asa? Bisa. Ada yang putus asa? Ada. Gak hanya orang dunia, orang Kristen juga bisa putus asa nggak? Bisa. Kenapa putus asa? Karena rohnya tidak kuat. Karena tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ke gereja, tetap ke gereja, melayani WL singer, shalom, menyambut tamu, kolektan. Tetapi tiap hari gak punya hubungan sama Tuhan. Hati-hati saudara. Makanya kita mau gak mau, ayo. Daging kita ini mah gak mau deket Tuhan. Daging ini tubuh dosa. Nanti di kerajaan Allah daging kita gak ikut, saudara. Orang yang mati dikubur jadi debu. Rohnya kembali ke Tuhan. Daging ini gak ada di kerajaan surga. Ini tubuh dosa. Adam Hawa jatuh dalam dosa. Makanya daging ini tidak mau berdoa. Males. Daging ini gak mau ke gereja. Udah jedar-jedur semalaman ya. Pagi ngantuk lah. Mau cari Tuhan, gak mau beribadah. Padahal saya juga malam, saudara. Jam 2 saya baru tidur. Bungkusin kue di rumah. Sehari sebelumnya saya berdoa tengah malam. Saya nangis di hadapan Tuhan. Untuk keponakan saya yang tiba-tiba pulang dari luar negeri sakit ginjal. Nah, hati-hati saudara. Karena makanan, gula darahnya sampai 700. Tuh, kena ginjal. Hati-hati makanan, gula, minuman-minuman teh botol yang itu ya, yang pengawet-pengawet ya. Ya semua minuman lah, saya nggak bilang minuman ini. Dia sukanya itu. Ya, keranting daeng gitu-gitu. Ya, yang botolan yang ada pengawet. Tuh, tiap hari diminum. Kena deh, gulanya naik 700, kena ginjal, cuci darah. Masih muda. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya gak bisa tidur sampai jam 3. Saya bilang, Tuhan minta belas kasihan Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana. Karena di balik persoalan ada rencana Tuhan. Karena di firman Tuhan dikatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Sekarang kita belum melihat kebaikannya apa. Kadang kita menangis si masalah. Kadang kita menangis si sakit penyakit. Kadang kita menangis si nasib kita, hidup kita. Ya. Tapi di balik itu ada rencana Tuhan. Di balik semua masalah yang tiba-tiba ya, yang membuat kita kaget, ya, terkejut. Saya percaya iman timbul. Ya, muncul percaya. Pasti ada rencana Tuhan. Pasti ada kebaikan Tuhan. Di balik semuanya masalah kehidupan kita ada rencana Tuhan. Kebaikan Tuhan mungkin kita belum melihat. Tapi saya melihat dengan sakitnya anak ini. Keluarganya kembali kumpul, saudara. Yang satu di sana, satu di sana. Satu bercerai-berai, satu di sana. Sekarang dengan sakit ini kumpul berdoa. Kemarin saya ada, masih saudaranya juga ya, kumpul doa. Saya adakan kebaktian. Saya selalu ngumpul gak hanya makan daging doang, buat apa? Makan ke mulut buat ke jamban. Bukan kita gak boleh makan ya. Tapi ayo makanan rohani. Amin. Saya bilang, bro, bawa gitar. Yang satu WL, satu kesaksian, satu firman, diatur. Jadi kebaktian di rumah. Sekalian besuk. Ya kan? Ponakan saya sakit gagal ginjal ini. Seminggu 2 kali cuci darah, saudara. Masih muda, 26 tahun. Seumur anak saya, ya. Makanya saudara, kita gimana pun kita kumpul adakan doa, dimanapun kita kumpul, ayo. Rohani penting daripada jasmani. Lebih penting rohani, bukan makanan nggak perlu ya. Ya tubuh kita masih perlu makan. Kalau nggak makan mati, saudara.
Maksudnya ayo dahulukan firman, dahulukan makanan roh. Supaya kita andalkan Tuhan, supaya kita percaya Yesus, kita percaya ada kesembuhan, kita percaya ada mukjizat masih ada sampai hari ini. Saya bilang nggak usah takut, yang penting anak ini mau bertobat, belum dibaptis saudara, karena kurang mungkin didikan, ya kurang kita bawa anak ini ke Tuhan. Maka anak-anak saya semua, ayo dibaptis, ayo ikutin kebaktian remaja, ayo ikutin komsel. Ya, jangan jauhkan anak-anak kita dari Tuhan loh. Dekatkan dengan doa, dekatkan dengan nasihat. Ya, karena Tuhan rindu selalu melindungi kita semua. Tapi banyak orang yang lari dari perlindungan Tuhan. Semau gue, hidup semau gue. Akhirnya, ya itu, saudara ya. Jadi kita yang masih sungguh-sungguh dengan Tuhan, doakan keluarga. Mungkin saudara masih ada yang, keluarga saya Bu Maria masih banyak yang menyembah berhala, masih banyak yang belum percaya Yesus karena perkawinan pindah agama. Banyak berapa orang ngomong sama saya, doakan, nasihati, beri kesaksian, jangan didiemin. Jangan udah deh biarinlah, memang hidup mereka begitu. Jangan, kita harus punya kasih Tuhan. Makanya dikatakan eklesia, kita yang jadi terang, bahwa mereka yang dalam kegelapan kepada terang Kristus. Kita ini duta-duta kerajaan Allah. Saudara, siapa di sini yang belum pernah bersaksi? Ya, ngobrol sama teman, tetangga, atau yang dagang keliling, tukang sayur, kayak tukang siomay, kayak tukang sol sepatu, kayak ayo bersaksi. Udah pernah belum ngobrol? Tuhan Yesus itu Tuhan, juru selamat. Ya, harus disaksikan, ngomong aja. Nanti kristenisasi. Enggak, kita nyampaikan aja. Percaya nggak percaya nanti urusan Roh Kudus yang bekerja. Ya, kasihan mereka kalau mati tanpa Tuhan, tanpa keselamatan, itu kasihan, saudara. Ya, jadi kita pada akhir zaman ini harus bergerak. 2025 ini bergerak. Karena akan terjadi perebutan jiwa-jiwa antara setan mau merebut jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya ke neraka, dan kita anak-anak Tuhan bersama malaikat Tuhan rebut jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan surga. Itu terjadi perebutan di alam roh. Ya saudara, apa yang merupakan masalah saudara? Apa yang merupakan pergumulan saudara? Jangan fokus pada masalah. Setan kasih lagi masalah, fokusnya masalah terus. Sakit penyakit, Bu Maria kontrakan nih belum bayar, Bu Maria ini itu. Jadi fokusnya masalah. Sedangkan Tuhan bilang, ayo fokus kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan akan berikan kekuatan, jalan keluar, mujizat, pertolongan. Jadi imannya muncul pada saat kita terjepit susah, muncul iman. Masa sih Tuhan gak tolong? Pastilah Tuhan tolong. Nah, itu iman diucapkan. Jangan diam-diam, dipusingin, nih beras habis gitu kan. Utang nih belum bayar. Ya, dikejar-kejar sama pinjol ya, kabur dulu deh. Ntar bilang nggak ada ya, mana anak. Ya udah, percaya tahun 2025 bebas hutang. Caranya gimana mau bebas hutang? Bayar hutang. Bukan berdoa doang, bayar. Ya betul, berdoa, Tuhan tolong berkati supaya bayar hutang dan jangan berhutang lagi. Sudah ada firmannya, jangan berhutang lagi. Kalau hutang bikin pusing, terjerat sama roh hutang. Jadi melilit terus kayak ular, gali lubang tutup lubang. Warung satu pindah lagi warung satu, pindah lagi warung satu. Nanti sampai nggak ada warung yang mau pinjemin karena belum bayar. Ayo siapa yang ketawa tuh? Yang aku. Ya, saya juga pernah kelilit hutang. Saya hutangnya banyak, dari kartu kredit, dari KTA sampai hutang bank. Sampai pegadaian. Dulu saya muter karena kita biayain sekolah, suami lagi susah bangkrut, kita jadi tulang punggung kan. Saya pakai otak saya, cara saya sendiri, utang sana utang sini, akhirnya capek. Dari capek itulah muncul iman. Waktu muncul iman masih utang, masih. Tuhan tolong, saya tidak mau utang lagi dengan cara saya sendiri. Muter saudara, gali lubang tutup lubang.
Disitulah ada keteguhan hati Tuhan. Saya stop mengandalkan kekuatan sendiri. Tuhan tolong berkati saya. Sehingga saya bisa melunasi semuanya, saudara. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, banyak orang juga yang kelilit sama utang untuk bayar rumah, cicilan-cicilan, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah. Banyak sekali, pusing nggak? Pusing saudara, kalau duitnya juga pas-pasan buat makan, buat sekolah, buat listrik, buat air. Pusing. Ibu-ibu rumah tangga pusing nggak? Pusing. Bapak-bapak juga pusing nggak? Pusing. Sama. Tapi ayo, mulai bangun pagi. Mulai hari berdoa. Sehingga kita waktu berdoa menarik kuasa Tuhan. Menarik kasih Tuhan. Untuk Tuhan turut campur dengan semua masalah hidup kita. Dan Tuhan tolong untuk membantu kita. Itu sesungguhnya arti doa. Mengambil kuasa Tuhan, kita udah gak mampu. Dengan kekuatan sendiri gak bisa. Menarik kuasa Tuhan untuk ikut campur menyelesaikan semua masalah kita. Ya. Jadi dengan masalah itulah manusia cari Tuhan, rohnya kuat. Jadi masalah bagus gak? Bagus. Ya, pada saat terrobek jiwa kita dengan masalah, maka roh kita yang sesungguhnya, manusia batiniah yang sesungguhnya muncul. Ya, kalau nggak dirobek masalah, bisa tetap sombong, tetap ngiri hati, ya kan, belagu, udah miskin belagu katanya. Banyak loh saudara yang miskin belagu. Banyak, kesombongannya apa aja bisa. Misalkan, oh kesombongannya anaknya pintar tuh, banggain anaknya terus ada. Juga ada juga yang yang cakep, ganteng, banggain dirinya cakep, ganteng, saudara ya. Hati-hati, karena Tuhan bilang kita harus mengandalkan Tuhan, karena dikatakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya, nanti lagunya itu ya Pak ya. Nah, sebentar lagi ada satu lagi firman kita baca di dalam. Nah, ini bagus sekali. Ini dapat rema. Anak saya lagi baca Alkitab. Mami, ini bagus ayatnya. Katanya dikasih tahu ke saya. Kita baca Amsal 23 ayat yang ke-18. Ya, Amsal 23 ayat yang ke-18. Ya, kita baca. Ingat tadi pertama, andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Ya, andalkan Tuhan, selalu sertakan Tuhan. Terus kita doa di hati. Kapanpun, dimanapun kita ngomong sama Tuhan. Belajar ngomong sama Tuhan. Nanti suatu hari saudara akan peka suara Tuhan. Ayat yang kedua, kita 2 ayat aja ya di tahun baru ini. Gak usah banyak-banyak. Yang penting kita menangkap isi hati Tuhan. Amsal 23 ayat 18. Yuk kita bangkit berdiri. Kita hormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Amsal 23 ayat 18. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuh, Tuhan janji. Silakan duduk. Masa depan sungguh ada. Amin. Jangan putus asa. Amin. Walau utang masih banyak. Amin. Bayar. Caranya tanya Tuhan. Kerja. Tuhan, kalau belum bisa bayar jangan kabur. Ngomong, maaf ya Bu, ke warung deh. Saya belum bisa bayar tapi saya berusaha untuk bayar lunasin. Jadi jangan kabur, kalau mau takut ditagih lewat ya, nggak mau lewat sana. Tadi tagih gua. Jangan, harus kita berjiwa besar. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan bisa ngutang, tinggal bayar kabur. Tinggal bayar dilewatin. Jangan, saudara ya. Hadapi masalah, saudara ya. Ya, saya percaya deh. Tahun 2025 yang punya utang lunas. Siapa yang masih punya utang? Angkat tangan. Gak apa-apa, jujur-jujuran sama Tuhan. Tuhan, aku masih punya utang. Ya.
Ya, di firman Tuhan dikatakan karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Kebanyakan sekarang orang banyak yang putus asa. Banyak orang yang pikirannya mau bunuh diri. Banyak orang yang sudah hancur, ya, baik keluarganya, ada yang suaminya selingkuh pergi, hancur hati, ya. Ada yang anak-anaknya juga kurang ajar, nggak mau menyantunin orang tuanya, ada, ya. Ada juga orang yang putus asa, kenapa? Sakit gak sembuh-sembuh, ya. Baik orang dunia maupun orang Kristen, udah didoain, udah dipuasain, udah ke pendeta sana sini, udah ke KKR sana sini, belum sembuh-sembuh. Coba ganti doanya, jangan bilang minta kesembuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, dengan sakitnya saya ini Tuhan, Engkau berbicara apa? Ya. Tanya sama Tuhan, kalau memang saya nanti suatu hari meninggal belum sembuh, saya tetap mau mengikut Yesus. Nah, itu dia saudara. Kayak iman Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun dia masuk dapur api yang menyala-nyala, dia tidak mau menyembah dewa. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Nah, dengan sakitnya itu tiba-tiba ada perubahan. Ya, tiba-tiba apa saudara? Rendah hati, mulai peduli, ya. Tiba-tiba hatinya yang jahat mulai bertobat. Itu lewat masalah. Kesombongannya dihancurkan. Ya, tiba-tiba suka nipu, suka bohong. Ya, nggak jujur. Mulut tuh ada kuasa. Kalau masih bohong, nipu, nggak jujur, gimana doa kita dijawab Tuhan? Karena nipu, bohong itu pakai mulut. Ya. Kalau mulut kita masih jelekin orang, mulut kita masih bohong sana sini, bohongin istri, bohongin anak, bohongin suami, bohongin semuanya. Nah, jangan menuduh begini ya. Nah, tunjuk 1, 4 ke kita. Ayo, yang penting bertobat. Kalau doamu punya kuasa, mulutmu harus dijaga. Mulutmu harus ada urapan, ada kuasa. Ya, saudara, hati-hati. Kita tahun depan ini bukan tahun yang mudah. Setan sedang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Kamu udah bertobat, terima Yesus, setan ketawa. Nanti ya, kau tunggu jatuhnya kamu, saya akan terkam lagi. Hati-hati. Makanya orang yang sekali bertobat, hati-hati terus hidup dalam kekudusan. Saya beberapa kali ya ada orang-orang yang dibaptis. Ya. Terima Yesus, saya ikut baptis. Karena memang minta Bu Maria bantu baptis sama hamba Tuhan, gitu baptis. Tapi setelah dibaptis, mulutnya saudara hati-hati. Waduh, belum bertobat, mulutnya belum dibaptis. Nanti keluarlah kebun binatang, anjing, babi. Ya, hati-hati. Setiap orang yang sudah terima Yesus dibaptis, sudah lahir baru, hidup baru, mulutnya juga harus berubah. Ya, jangan mulutnya masih kasar, masih kebun binatang keluar tuh. Hati-hati saudara, mulai tutup mulut. Tuhan ampuni mulut saya. Mulai ngomong, pegang nih, tutup nih mulutnya nih. Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Mulai hari ini saya tidak mau kata-kata kasar, kata-kata binatang keluar dari mulut saya. Kalau apa yang meluap di mulut itu keluar dari hati. Jadi hatimu masih banyak kebun binatang. Jadi hati-hati, berubahan itu mulai dari hati. Saudara mau berubah, aduh enak nih, punya motor, punya mobil, punya rumah, aduh punya uang, punya pekerjaan, punya perusahaan, punya apa, enak. Tuhan berkati dong, aku berlimpah-limpah supaya aku bisa berbagi, ya bisa memberi, bisa menabur. Tetapi perubahan itu dimulai dari dalam, harus dari dalam. Saya perhatikan, saya banyak kenal orang, saya buka juga pelayanan banyak di mana-mana. Ya, ada orang kalau dikasih duit sedikit aja pergi ke pelacuran. Baru duit sedikit pergi ke pelacuran, baru duit sedikit udah genit-genit. Gimana mau diberkati berlimpah-limpah? Ya, jangan dulu minta berkat duit hepeng deh. Rubah dulu yang di hati, berubah. Ya, setia,
cinta Tuhan, taat, bertobat, hidup benar, hidup kudus. Jangan kata-kata najis keluar dari mulutmu. Jangan pikirannya seks terus. Ya, pikirannya cewek juga misalnya pikirannya mau belanja ini, belanja itu, shopping mulu. Jangan. Gimana mau diberkati kalau pikirannya masih duniawi? Coba saudara, Tuhan berkati saya supaya saya bisa memberkati orang yang susah nih, ya orang yang miskin nih. Saya dulu punya impian gitu, Tuhan. Saya dulu karyawan, gak punya perusahaan, gak punya toko. Tapi saya ngomong doa, suami saya sampai ngenyek, tahu yang ngenyek. Lu doanya kegedean, ketinggian katanya. Tapi saya benar-benar berdoa, Tuhan, berikan satu usaha Tuhan, supaya saya bisa memberkati penginjilan, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati orang-orang susah. Karena saya pernah dulu susah, miskin. Satu telur dadar, tau gak, dikocok cuma satu butir, cuma ada satu butirnya, dibagi 6, kami 6 bersaudara. Dadar kan digede daripada ceplok di dadar, sama koko saya paling gede. Tinggal satu, papa mama lagi pergi pelayanan, papa saya pendeta. Jadi waktu itu anak 6, masih kecil-kecil, saya masih ingat, dadar telur dibagi rata, bagi 6 saudara. Ya, susah, miskin, menderita. Tetapi jangan susah, miskin, menderita terus, karena Tuhan itu pintar membalikan keadaan, pintar mengangkat engkau dari lumpur kemiskinan menjadi dalam kemuliaan. Tapi yang penting hati kita berubah, ya. Jangan berjiwa keras, egois, buat gua deh, serakah deh, apa-apa untuk gua. Nah, itu juga belum, masih miskin jiwanya. Jadi kaya itu harus rohani, jiwanya kaya, hatinya kaya. Maka yang jasmani itu mah gampang, seperti membalik telapak tangan. Bagi Tuhan punya surga, punya bumi. Yang memiliki emas dan perak Tuhan semesta alam. Ya saudara, puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian, Pak. Yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Kita naikkan pujian dari awal. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Dia. Sikaralabaya sikiridididididid, sikaralabaya labaya so. Engkau satu-satunya yang kami andalkan, berbahagialah orang yang berharap padanya, mengandalkan Yesus. Selalu ada harapan bersama Yesus. Glory, 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 haleluya. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Ya tahun ini kami datang untuk menyembahmu Tuhan, untuk
kemenangan demi kemenangan. Biarlah terus roh kami menyala-nyala melayani-Mu. Sekalipun ada suka duka, susah senang, murah dan berlimpah sekali Yesus. Nyawa-Mu Kau berikan segalanya bagi kami, biar pemulihan demi pemulihan terjadi. Oh, glory, 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 haleluya. Terus Roh Kudus mengalir, Roh Kudus. Roh Kudus jamah setiap kami ini. Awal tahun ini terus saudara minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Dia roh penolong, roh penghibur. Ada kekuatan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus masuk dalam setiap hati. Urapan baru, kuasa Tuhan mengalir. Kasih Tuhan mengalir. Tuhan katakan selalu ada harapan. Selalu ada pertolongan. Selalu ada mujizatnya nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berbicara. Biar Roh Kudus berbicara dalam setiap hati kami. Biar ada roh pertobatan, roh kekudusan turun. Sehingga kami hidup benar, hidup kudus. Dan kami dibela oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu tercurah di gereja di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu Pak Aston, berkati pelayan-pelayan semua, bahkan jemaat. Mereka menjadi jemaat yang kuat, militan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bawa semua yang belum mengenal Kristus untuk dilayani di tempat ini, untuk didoakan, sehingga ada penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini Bapa, di mana langit bumi akan bergoncang, hingga tetap kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Karena Roh-Mu menyala